Istri Pak Ganjar, Bu Siti Atikoh, dan anaknya, Alam Ganjar, yang diserang pendukung Prabowo Subianto. Mereka kan lagi menggencarkan kampanye, mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mereka ini diserang sekarang di media sosial. Saya tahu gara-garanya, karena kubu Prabowo iri. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari istri Pak Ganjar, Bu Siti Atikoh, dan anaknya, Alam Ganjar, yang diserang pendukung Prabowo Subianto. Mereka kan lagi menggencarkan kampanye, mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mereka ini diserang sekarang di media sosial. Saya tahu gara-garanya, karena kubu Prabowo iri. Memang kita tahu sekarang ya, Pak Ganjar kemudian ini sekarang keliling Indonesia untuk berkampanye karena memang sedang masa kampanye Pilpres 2024. Sementara istrinya, Bu Atikoh, dan anaknya, Alam Ganjar, ini juga ikut mengkampanyekan bapaknya. Lalu kemudian, di media sosial, pendukung Prabowo Subianto, termasuk para pegawai dan karyawan PSI, menyerang Bu Siti Atikoh dan Alam Ganjar. Mereka mengatakan bahwa saking bernafsunya untuk berkuasa sampai istri dan anaknya ikut-ikut berkampanye. Nah, sekarang pertanyaannya, masalahnya di mana? Jangankan istri dan anaknya, kita semua ini loh yang bukan apa-apanya. Saya yang cuman pendukung Pak Ganjar Pranowo juga ikut berkampanye lewat media sosial ini, lewat konten yang saya buat. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di Siwo TV. Sama. Lalu kalau misalkan kemudian kalian mengatakan bahwa istri dan anak dari calon presiden nggak boleh berkampanye, aturannya di mana? Ada nggak undang-undang yang melarang itu? Nggak ada. Kalau kita melihat ke negara maju, katakanlah di Amerika Serikat, coba kalau kita melihat dulu. Bill Clinton, ketika dia ingin menjadi presiden, menjadi calon presiden dan berkampanye, istrinya Hillary Clinton juga ikut berkampanye. Sama juga dengan Presiden Barack Obama. Istrinya Michelle Obama ini juga ikut berkampanye. Ini sama. Sama kejadian seperti yang di Indonesia. Ibu Siti Atikoh kemudian berkampanye bertemu dengan ibu-ibu pengajian ke pondok pesantren. Lalu Alam Ganjar ke para generasi muda, ke Gen Z untuk mempromosikan ayahnya. Salahnya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada undang-undang yang dilanggar. Tapi kubu Prabowo Subianto, buzzer-buzzernya di media sosial, kemudian para pegawai-pegawai PSI, termasuk buzzer rasa komisaris Dede Budiarto, yang merupakan komisaris dari PT Pelni, ini juga menyerang Ibu Siti Atikoh setiap hari di media sosialnya. Karena dianggap bahwa saking nafsunya berkuasa, kemudian sampai mengerahkan anak istrinya untuk ikut berkampanye. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah nafsu berkuasa, nafsu mana nafsu berkuasanya Pak Ganjar dengan Prabowo Subianto? 4 kali Pilpres loh ikut sekarang. Saking nafsunya. Bahkan pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, saking nafsunya, aturan diubah untuk melanggengkan jalannya, untuk memuluskan jalannya untuk menjadi cawapres. Apakah itu bukan karena saking bernafsunya? Nah, sekarang kalau misalkan istri atau misalkan anak, kalau anak nggak boleh. Kalau istri dari Gibran Rakabuming Raka mau ikut berkampanye, boleh, silakan. Kalau anaknya belum boleh karena belum cukup umur. Kalau istrinya kan juga ikut mendampingi kemana-mana. Bahkan kalau misalkan mau berkampanye dengan cara terpisah, seperti Pak Ganjar dengan Bu Siti Atikoh juga diperbolehkan. Nggak ada yang larang. Asalkan bisa. Sementara Pak Prabowo, istrinya... Nah, itu pertanyaannya. Itu kan pertanyaannya. Karena nggak bisa melakukan itu.
Istri sudah cerai katanya, ya kan? Sekarang si nyalek lagi menjadi calon legislatif di Partai Gerindra. Sementara anak dari Prabowo Subianto ini ikut dalam tim sukses. Ketika kemarin di debat perdana Pilpres, Didit ini ada di belakang Prabowo Subianto. Dia ada di tim sesnya. Nah, kalau misalkan mau jadi jurkam, mau berkampanye, kan juga diperbolehkan. Gak ada yang larang. Masalahnya, mampu nggak? Kan itu. Nah, ini hanya iri saja mereka. Calon yang mereka dukung, calon yang mereka usung tidak mampu melakukan ini. Anak istrinya nggak bisa untuk melakukan kampanye. Nah, jadi akhirnya mereka takut. Takutnya apa? Takut karena suara mereka nanti tergerus. Karena apa yang dilakukan oleh Bu Siti Atiko dan Alam Ganjar ini sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Karena masuk akal, alasan mereka takut ini masuk akal. Apa yang dilakukan oleh Bu Siti Atiko dan Alam Ganjar ini sangat segmented. Ibu Siti Atiko kalau berkampanye lebih banyak kecenderungan ke pondok pesantren. Bertemu dengan Bu Nyai, ibu-ibu Fatayat. Lalu kemudian berjumpa dengan ibu-ibu PKK, kemudian para pedagang di pasar. Itu sangat segmented. Apalagi Ibu Siti Atiko ini adalah masih dari keluarga pesantren, cucu dari pendiri pondok pesantren. Maka sangat mudah untuk mendekati pondok pesantren, kemudian para bunyai, pada fatayat, lalu kemudian umat-umat Nadiyin yang lain, sangat mudah untuk masuk ke sana. Sementara Alam Ganjar kita tahu, dia akan sangat besar peluangnya berpotensi untuk meraup suara dari Gen Z, dari generasi muda. Apalagi dia adalah salah satu praktisi game online di Indonesia. Dia adalah salah satu seorang gamers. Nah, di kalangan para gamers yang sudah memiliki hak suara, berumur 17 tahun ke atas, sudah pasti lebih mudah didekati oleh Alam Ganjar. Itulah yang kemudian membuat kubu sebelah, terutama kubu Prabowo Subianto, ketakutan minta ampun. Gibran yang di-branding sebagai calon pemimpin muda, yang di-branding sebagai seorang pemimpin yang mewakili anak muda, nyatanya nggak bisa masuk ke ranah itu. Sementara Alam Ganjar yang anak dari Pak Ganjar Pranowo, kemudian dia masuk ke ranah itu, ke para gamers, ke para anak-anak muda. Lalu kemudian kepada anak-anak Gen Z. Dan beberapa kali kesempatan kita sering melihat Alam Ganjar ini juga bersama-sama dengan anak dari Pak Anies Baswedan, Mutiara. Mereka bersama-sama melakukan sebuah acara. Ini juga dalam rangka apa? Untuk mempromosikan ayah mereka. Nggak ada masalah kan? Kenapa? Kalau misalkan memang mau melakukan hal yang sama, silahkan. Kenapa harus menyerang? Kenapa harus mengkritik? Kemudian, yang mengkritik sih nggak masalah. Tapi menyerang mengatakan bahwa ini adalah sebuah nafsu untuk berkuasa. Sangat nggak relevan. Kalau misalkan memang ingin melakukan hal yang sama, apple to apple, silahkan. Nggak ada yang melarang. Nanti dibuktikan saja. Nah, jadi kesimpulan saya, ini memang hanya sebuah ketakutan, kemudian iri, karena tidak bisa melakukan itu. Apalagi di media sosial kalau kita melihat. Para pegawai, para karyawan dari PSI ini, mereka sangat sibuk menyerang Ibu Atiko dan Alam Ganjar. Termasuk caleg-calegnya. Bahkan Uki, Dede Prayudi ini juga melakukan hal yang sama. Murahan banget. Dan yang nggak mengherankan sih sebetulnya. Saya mau ngomong lebih mengherankan. Sebetulnya nggak mengherankan. Komisaris Rasa Buzzer seperti Dede Budiarto, komisaris PT PLN, ini juga melakukan hal yang sama. Setiap hari di media sosialnya dia menyerang secara terus-menerus. Ini ingin membangun opini, ingin menframing kepada masyarakat bahwa ini loh, calon presiden yang satu ini nih loh, saking nafsunya berkuasa sampai anak istrinya dikerahkan. Itu yang ingin mereka lakukan. Tapi masyarakat sekarang sudah tahu, masyarakat sudah pandai, tidak akan mudah terprovokasi dengan apa yang kalian katakan. Dan mereka lebih mudah menerima Ibu Siti Atikoh dan Alam Ganjar untuk hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan kalau kita lihat beberapa kali, Alam Ganjar ini sudah mulai mengikuti bapaknya. Dia menginap di rumah warga, kemudian juga bersosialisasi dengan anak-anak, bahkan mengantar anak-anak ke sekolah. Itu dilakukan. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh anak caper sebelah. Jadi memang kesimpulannya iri dan
capres yang didukung tidak bisa melakukan itu. Silakan kalian serang terus, silakan kalian hujat terus, nggak masalah. Gitu terus sampai nanti Upin Ipin kuliah. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk capres yang nggak bisa ikut-ikutan capres lain. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.